So, kalau kamu mau jadi ibu yang baik, sahabat Nona, kamu perlu menjadi baik untuk diri kamu sendiri dulu. Solusinya. Hai Nona, selamat datang. Kembali lagi bersama gue Nafa Ahmad pada program 3 menit Nona di sini, yang bakal nemenin kalian selama 3 menit ke depan menceritakan tentang isu-isu menarik dan berita terkini. Dalam video kali ini gue mau ngebahas tentang salah satu mom issue yang berkaitan dengan perspektif wanita karir. Kenapa Hai Nona milih buat ngebahas topik ini? Karena salah satu trait yang menarik banget menurut kita nih. Begini tweetnya. Jadi ada salah satu tweet yang bilang rata-rata wanita karir jarang di dapur karena sibuk dengan karir mereka. Realistis aja, coba lihat. Dan ada cuitan lain yang menyangkal tweet tersebut. Dia bilang, mama aku dari aku SD sampai umur 27 tahun sekarang jadi wanita karir dan hidupnya di dapur. Pagi masak, malam masak. Wong kok sapena dewe lek menilai gitu katanya. Dan tweet ini tuh nyadarin aku banget mengenai konsep wanita karir yang sudah beredar luas di masyarakat. Wanita karir gak bisa ngurus rumah lah, wanita karir gak bisa masak lah, gak bisa ngurus anak lah, anak gak dapet perhatian lah, anak gak dikasih makan di rumah lah, sampai suami gak keurus lah, sampai akhirnya muncullah stereotip seorang istri itu harusnya di rumah aja dan mengurus anak. Oke, kalau boleh cerita sedikit, aku dilahirkan dari rahim seorang ibu yang workaholic banget, gila-gila bekerja lah, that's my mom. Jadi, sampai ada satu kenangan yang aku inget banget ngebekas di kepala aku tuh, aku pernah nulis surat buat mama aku pengen diantar les sempoa. Pokoknya aku nulis surat, Nafa pengen diantar les sempoa sama mama, karena teman-teman aku pada diantar sama mama-mamanya gitu, saking sibuknya mama aku kerja. Mungkin pas aku 5 tahun, kayaknya 6 tahun lah. Kalian pasti berpikir di sini, ibu yang bekerja tidak mempunyai banyak waktu buat anak. Aku di sini setuju, memang ibu yang bekerja tidak memiliki banyak waktu untuk anaknya. Tapi ibu yang bekerja tuh memiliki waktu yang berkualitas dengan anak-anaknya. Memang aku nggak 1x24 jam berada di sebelah ibu. Tapi asli, aku mempunyai waktu-waktu yang berkualitas banget sama ibu aku. Dan gak ada satu momen besar pun yang dilewatkan oleh ibu aku di dalam hidup anaknya. Jadi kayak misalnya dia tuh selalu ada sebelum aku tidur. Dia selalu ada nyiapin makanan buat aku sebelum dia kerja. Dia selalu ada hari-hari besar aku, kapan pertama kali aku menstruasi, kapan aku pertama kali jatuh cinta, itu ada ibu aku semuanya. Simpelnya di sini, ibu yang bekerja itu tahu memanajemen waktu dengan baik, bisa membagi waktu yang baik, dan bisa menciptakan waktu itu menjadi waktu yang berkualitas. Kayak it's all about quality aja. Kebanyakan orang tua tuh menganggap anaknya tuh sebagai properti yang bisa mereka bangun. Kayak pengen anaknya mempunyai attitude yang baik, sikap yang sopan, santun, pintar, bersyukur lah. Padahal anak itu mencontoh semua perilaku orang tuanya. Kalau kamu pengen punya anak yang pandai, ya kamu harus menunjukkan itu sebagai seorang ibu. Kalau kamu pengen punya anak yang santun, ya kamu harus menunjukkan itu sebagai seorang ibu. Ngasih contoh kepada anak kamu lewat diri kamu sendiri, lewat kebiasaan sehari-hari yang anak kamu lihat. Pernah dengar nggak, ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya? Menurut gue itu salah besar. Sekolah pertama anak adalah keluarga. Keluarga itu berisi ibu dan ayah juga kan. Untuk mendidik anak dibutuhkan kerjasama di antara keduanya, di antara ayah dan juga ibu. Bukan cuma ibu aja. Untuk laki-laki di luar sana yang berpikir pengen banget cari istri yang pinter, biar besok anak gue pinter, biar besok anak gue tuh terdidik dengan baik, itu semua gak akan terjadi kalau kalian gak bisa mengimbangi itu semua. Karena kalau kalian mau punya anak pintar, ya yang ngedidik tuh kalian berdua, bukan cuma dipasrahkan ke salah satu pihak aja. Sampai seiring berjalannya waktu, aku udah dewasa, aku tuh berpikir kalau ibu yang baik tuh gak ada. Orang tua yang sempurna tuh gak mungkin ada, bahkan ibu aku juga gak sempurna.
Tapi setidaknya dia tuh selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik dirinya lagi. Tapi setidaknya mereka tuh bisa memperbaiki diri mereka setiap harinya lebih baik lagi dari biasanya. Dan itu semua mereka lakukan untuk diri mereka sendiri pada awalnya. Dan pada akhirnya anak-anak mereka mencontohnya. That's my mom, ibu aku kayak gitu. Sampai saat ini bermunculan cuitan mengenai ibu yang bekerja masih bisa masak bermacam-macam masakan buat anaknya. Karena semuanya tuh cuma masalah waktu dan kemauan seorang ibu itu aja. Kalau mereka bisa mengatur waktu dengan baik, sebenarnya bisa-bisa aja kok seorang ibu yang bekerja memasak untuk anaknya mau pagi, siang, sore, malam itu bisa-bisa aja kalau mereka punya kemauan dan mereka bisa mengatur waktu mereka dengan baik. Kebanyakan stereotip yang beredar luas di masyarakat, ibu yang bekerja tuh nggak bisa mengurus rumah, nggak bisa mengurus anak, itu karena kebanyakan dari mereka tuh memaklumi kondisi yang ada dengan alasan mereka tidak memperbaikinya. Kayak misalnya, ya emang aku nggak bisa ngurus rumah soalnya aku kerja. Ya emang aku soalnya wanita karir, makanya anak aku titipin ke orang, kayak gitu. Jadi mereka mentoleransi segala macam kondisi yang ada dan gak mau memperbaikinya. Jadi jangan mentoleransi segala hal yang ada di diri kamu dengan alasan aku emang kayak gini orangnya. Wanita karir yang begini, aku ibu yang bekerja ya begini. Children are mirrors their parents. Pernah lihat nggak anak kecil nangis ketika dia jatuh? Sebenarnya itu tuh berawal dari reaksi orang tuanya saat pertama kali dia jatuh. Kayak orang tuanya pas dia jatuh tuh kayak, ya ampun kok bisa gitu kan. Gak apa-apa sayang, tapi orang tuanya panik, menunjukkan wajah panik. Makanya dari situ anak itu tuh nangis. Coba kalau orang tuanya pas dia jatuh tuh kayak, oke, sakit ya nak, yang mana yang sakit? Yuk kamu kuat kok, nanti ibu obatin ya. Kayak semuanya tuh sebenarnya akarnya di orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak panik, anaknya juga nggak akan nangis. Kalau kejadian itu berulang-ulang, dilakukan terus-menerus, akan jadi kebiasaan. Dan itu akan membentuk karakter anaknya di masa mendatang. Jadi setiap kebiasaan kamu hari ini akan dicontoh sama anak kamu di masa mendatang nantinya. So, kalau kamu mau jadi ibu yang baik, sahabat Nona, kamu perlu menjadi baik untuk diri kamu sendiri dulu. Solusinya, menjadi versi terbaik dari diri kamu lebih baik lagi setiap harinya. Aku belum pernah jadi ibu, tapi aku merupakan pabrikan keluaran dari ibu yang bekerja. So, untuk para mom sahabat Nona di luar sana, share yuk pengalaman kalian kayak gimana di kolom komentar di bawah. Kalau saat ini ibu kalian bekerja ataupun di rumah aja mengurus rumah tangga, aku yakin betul dia sudah mempertimbangkan semua resiko yang ada nantinya. Dan aku yakin itu pilihan yang tepat banget untuk keluarga kalian. Jadi pilihan apapun yang dipilih sama ibu kalian, tujuannya tuh semata-mata untuk kalian kok, untuk anaknya kok pasti. Karena once kamu menjadi ibu, di kepala kamu tuh hanya anak kamu doang. Baiklah, segitu aja pembahasan aku hari ini mengenai salah satu mom issue yang berkaitan dengan perspektif wanita karir. Seperti biasa, feel free to share anything di bawah di kolom komentar. Pengalaman kalian yang dibesarkan oleh ibu wanita karir kayak gimana, ceritain sama gue di kolom komentar di bawah. Like kalau emang kalian suka sama video ini, dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan topik menarik selanjutnya pilihan Hai Nona. I'll see you in the next video. Thank you for watching ya.